Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, guru dunia mama, ibu-ibu, bunda kandung, hadirin jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, hidayah dan maunah Allah. Selawat dan salam kita doakan semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang ada di dalam ruangan kini, ada yang tidak bisa bahasa Minang? Bisa bahasa Minang, saudara? Bisa. Terancam bahasa Indonesia atau bahasa Minang? Minang Raya. Yang pokok ibu-ibu paham. Jadi bahasa anak keluar, pokok yang penting ibu-ibu, bapak-bapak mengerti. Alhamdulillah. Nah, yang pertama sekali, karena bahasa itu penting. Sebab suara yang Allah agih ke manusia itu bermacam-macam modenya. Ada narancak itu bermacam-macam loh. Rancak untuk mengecek, rancak untuk menyanyi, rancak untuk mengaji, rancak untuk aniangser. Banyak dan rancak-rancak seluruh manusia. Dan rancak untuk mengaji pun tak lo samu. Ngaji ceramah tu biasa. Kalau lah ngaji tilawah, ngaji tartil, tu butuh suara Arab. Nada-nada Jawa boleh jawab, nada koror. Nah, kelebihan yang diagihan di Allah kepada manusia itu bisa berbuah pahala, bisa berbuah dosa. Nah, khusus untuk berbuah pahala akan dilipat gandakan selama bulan Ramadan. Dek, karena Tuhan yang ngecek model itu, Rasulullah yang mengajar model itu. Makanya banyaklah bapak dan ibu bersentuhan dengan Al-Quran setiap waktu. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Bersentuhan kita dengan Al-Quran mungkin subuh, mungkin luhur, mungkin asar, mungkin siang isya, siang tarawih menjelang lalu. Nah, kita bersentuhan dengan Al-Quran. Yang perlu pesannya di siko bapak dan ibu, Al-Quran bukanlah bahasa orang Selipua, tidak bahasa orang Canduang, tidak bahasa orang Baso, tapi bahasa spesial yang Allah turunkan kepada seluruh alam. Di dalam Al-Quran ada huruf-huruf yang spesial, yang tidak ada huruf nado orang Selipua. Huruf zal tidak ada, Z lain. Zal tak ada. Huruf kha, huruf ha tak ada. Kalau huruf sa mungkin lain sikit-sikit lidahnya, nak sudah-sudah giginya, atau balas sih sudah. Tak ada balas sa wala balas sih dah tu. Huruf zai, huruf shin, huruf sad, huruf dad, ta, dha, a, gha, qaf. Itu tak ada orang Singapura punya. Qamaidu, tak ada tu dah. Yang ada kamadu. Mau itu, tidak do pakai magos, lain tidak do di situ. Jadi kita harus belajar melafadzkan huruf yang spesial itu. Kalau huruf yang dilafadzkan dalam membaca Al-Quran salah, maka salah arti. Tukar arti, maka huruf tidak boleh salah. Agar huruf tidak salah, baraja itu makharijul huruf, baraja itu sifatul huruf. Kan panjang kajinya tuh, ala taksir tu doa tu, habis itu kita pada lami. Sifat-sifat huruf tuh, aduh kan banyak tuh.
Besok kita pada lami. Bisa ibu membaca beraja sendiri, bisa beraja di YouTube. Jadi yang penting ada niat untuk beraja. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum huruf. Ikon ndak salahnya, ia salah jaliju tapi ndak rusak arti ayat itu. Di antaranya hukum huruf itu ada huruf ko yang dibaca danguang, ada indah. Ibu, ada ikhfa, ada iklab, ada idgham biguna, ada idgham mimi, ada nun mati atau tanwin, ada mim mati, mim dan nun musyaddadah. Itulah salah set. Cuman nan paralu kita peloi ada wazan gunnah. Satu gunnah yang pertama dia di iklab atau di ikhfa atau di gunnah yang lain harus sama. Kalau 1,5 alif dari awal sampai sadaqallah harus 1,5 alif. Jangan beko ketika rancak suara lama lagunya alamo ada guanya ing kuntum. Nampaknya kok beda tuh dan buang tuh. Tiba di ingste, tiba di kun lembek. Tidak boleh, tidak adil dalam memberikan gunnah terhadap satu huruf. Kita harus adil. Itu di dalam ahkamul huruf. Model 7 yang ketiga, mad wal qasr, panjang dan pendek. Kalau yang pendek jadi panjang, yang panjang jadi pendek, salah arti, salah bina kalimat. Bodoh soak kalau model itu. Jadi yang banyak pendek tidak bisa sembarangan. Harus ada wazan mad. Kalau yang satu alif itu 2 harakat, satu alahnya harus 2 harakat. Dari a'udzubillah sampai sadaqallah. Kalau seandainya yang 2,5 alif itu 5 harakat, harus 5 harakat sampai ke bawah. Andaikan mad wajib muttasil kita patok 2,5 alif dari a'udzubillah sampai sadaqallah harus sama wazannya. Andaikan mad jaiz munfasil 1 alif kita ambil, maka dari a'udzubillah sampai sadaqallah harus 1 alif. Andaikan mad adad lusukun kita ambil 1 alif atau 2 alif atau 3 alif, maka dari awal sampai akhir harus sama. Contoh, Qul a'udzu birabbin nas. 1,5, iya 1,5 alif lah, 3 harakat. Malikin nas, baru adil. Yang tidak adil, Qul a'udzu birabbin nas. Itulah 5 alifnya. Malikin nas, tidak adil kita. Itu yang wazan mad. Kan lagi belajar ibu dulu wazan mad, wazan gunnah. Indah ado gedo, bangkon ndak ado sabak mamak ibu-ibu ketika MTQ lansia sedang hari Sungai Pua, nang kalamak diliau saya baca. Padahal itulah pilihan tuh. Lah dipilih antar majelis taklim yang santiang atau MTQ di Kantuan Nagari. Allah nih Bapak. Sepanjang tu lepas Allah pane, lepas nak nampak dari Pak Allah ni dia Pak. Tu boleh ibu jadi peserta. Jadi makanya wak tambah kaji na seketik di kanan balik. Jadi harus sama. Apalagi kalau untuk beribadah persembahannya kepada Tuhan. Awak saya mempersembahkan ke manusia lainan elo-elo lagi. Nak rancak-rancak pilihan. Iya kan Bu? Awak kanlah mau membawa sesuatu hasil orang Sungai Pua atau Kawaso tu, bawang perai, lobak ule, ortel. Nak ranca-ranca di gen orang Bu. Aku nak muan kau start 3 cabang ortel tu ya. Ai kau kami baca campaan tu kan elo isin dawa ada awak ambil itu tu bangi orang. Di betul pelano ni. Bagi-bagi orang tu. Korus nak boleh nak ranca-ranca nak boleh baca-baca. Memberikan sesuatu kepada orang kita bisa yang terbaik. Kenapa untuk memberikan kepada Tuhan kita persembahkan yang asal-asalan saja? Rugi enggak Bapak Ibu?
Jadi ketika baca Quran, jangan asal capek sudah saya. Aneh baca itu tuh. Ndak jalih. Membaca itu harus jelas. Jelas harkatnya, jelas hurufnya, jelas matnya, jelas hukumnya, terpelihara semuanya. Nah, masukkan yang keempat. Yang keempat, Ibu catatkan Bu. Yang ketiga oleh keempat Bu. Alun Ibu lah Bu. Lantai sudah orang Ibu. Awak kan masalah Al-Quran jagokan Bu. Membaca Quran ko yang elok, yang rancak, yang awak persembahkan kepada Allah. Itu gajinya Bu. Anu yang awak pelokan huruf. Yang kedua hukum, makhraj. Ya kan? Makhrajnya, sifatnya, kemudian hukumnya, tumatnya. Alampe nan kalimo le Bu. Nan kalimo harkatnya Bu. Harkat tu ado bara nanda yang baraja siko tajwid no harkat tu bara baca bara Bu ciki bana Ibu sampai mana harkat Ibu kali 2 Bu 8 patah kasrah dhammah fathatain kasratain dhammatain sukun syiddah berat udah salapan Bu 8 yang patah tuh terbuka wa za sa a la ka wa idza sa'alaka iba wa idza sa'alaka ibad itu ndak laku itu ndak patah tuh dah Bu. Kata izin Ustaz. Jadi yang patah tuh terbuka itu yang patah tabuka atau arti patah. Jadi setiap yang babari sama sadolahnya. Apapun hurufnya kecuali yang harkatnya tebal. Kalau tebal dari awal, tebal sampai akhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu tamu sadolahnya. Oh, nanda batu kalau lagi diputar-putar. Illallah. Sebab anan taba yang takhim tu taba sampai habis. Nah, jadi kalau do antan-antan ini atu-atu yang ke azan, cari-cari lu, cari rahang wak lu. Kalau nak kata lo lain enggak usah azan. Asyhadu la ilaha lamang gege do. Ibo wak dia ora suka tersungkur dia. Atagah na mudo-mudo ko bari anu mana do? Bari pada ikut Pak ya. Hanya bukan tak pandai tapi pamalih. Ajan pabiha joliau untuk azan. Ya kan? Arca nak ketek-ketek boleh azan. Cara-cara lo bacaannya. Jadi fathah terbuka. Yang kasrah tu tipih bunyinya. Ibiti fijihi idiri rizi si si sama bunyi sadunya. Tak ada pakai e. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasalah in. Mangalo baputar belok ke kanan atau belok ke kiri yang nyimpang ke rumah e. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Rahim. Maliki yaumiddin. Salah mah. Itu ndak salah ketik, salah gaib. Salah jali. Bakal salah jali karena merusak harkat kasrah. Nah, iko diawaklah kemari pagi sembahyang tarawih tiap malam Bapak Ibu. Itulah banyak pada ngai imam tu nak nampak.
Imam Saji masalah awak mana ada Singapura aku kalau sembuh orang lain Pak man. Anak kesalahan tu termasuk salah satu kesalahan itu adalah harkatnya banyak yang salah. Alaihim baku ha tu jadi hi bunyinya. Di mana dapat dakwanya? Alaihim baku jadi him. Ikan huruf itu kasrah. Bantu tu je dhammah. Kumut takatsuru hatta alhaakumut tak bisa maqamut, tak bisa tak ruku di situ dan tak demo itu ya. Itu salah jadi. Tamasuklah dengan sidah dan sukun, termasuk dengan fathatain, kasratain dan dhammatain. Nah, jadi lafadzkanlah huruf itu sesuai dengan haknya. A, I, U. Barapun panjangnya harus barasih bacaannya. Nah, betul itu Bapak dan Ibu. Alai sudah tu dan ke-6. Waqaf wal ibtida. Ikonan agak balik dek karena kalau baranti aduh tempe no. Nah, kalau di tengah jalan baranti dicium no dari auto dari belakang. Awak jalan wah tu baranti sembarang awak. Kalau tak di halte tempe baranti nyodongkak dari ondal di belakang. Cingak wak rusak kalau menghentikan bacaan tidak pada tempat yang tepat. Nah, di dalam ilmu tajwid ada tampe berwakaf. Tampe berwakaf tu ada qafla, ketik tulisan di detik huruf Quran. Waqaf aula, berhenti lebih baik. Ada salla, wasal aula. Lebih baik dilanjutkan tapi berhenti tidak masalah. Ada murakhas sad. Ada ta mutlaq, ada mim lazim, ada jim mujawaz boleh, ada zaid dan segala macam tanda-tanda itu diperhatikan untuk berhenti. Jadi kalau awak berhenti sembarang orang salah paham. Sama je bahasa awak kini dalam satu kalimat tu ada sampai balik katanya atau sembarang saya berhenti ya. Orang salah paham dan tidak beradab dalam membaca Al-Qur'an. Ada fasahah dalam baca Al-Quran itu. Salah satu yang terberat itu adalah waqaf wal ibtida, berhenti pada tempat yang tepat dan mengulang pada tempat yang tepat. Nah, di mana mengulang tuh? Cari lo huruf-hurufnya balik di awal ayat, di awal kalimat. Tak bisa sembarang-sembarang. Ada ataf maktuf, ada sifat mausuf, ada zaraf mazruf dan lain sebagainya. Kalau tidak berjawab suara, tidak ngerti wa itu. Nah, sekali lagi, kalau kita ingin beribadah kepada Allah, maka kita akan mempersembahkan yang terbaik. Yang terbaik ada aturan. Sesuai dengan aturan berarti itu terbaik. Tidak sesuai dengan aturan berarti itu kurang baik. Nah, itu dalam hal membaca Al-Qur'an. Atau ba'aswaru, ba'alo lagunya. Iya suara ndak usah terlampau mari ya, ndak usah lo bisia-bisia. Cukup tadanga di awak dan lingkungan sekitar awak. Bagaimana kau harus tadanga? Nah, dulu awak pernah ngaji kau di musalah Pani juga. Bagaimana kau harus berdikarihan membaca Al-Qur'an kau? Sebab bacaan Al-Qur'an ini akan direspon oleh apapun dan siapapun. Dan itu memang ada penelitian dari orang-orang yang ahli, para pakar, melalui dengan alat yang canggih, diteliti. Setiap Al-Quran itu disuarakan, itu diukur sinyal seluruh yang ada. Termasuk tunggak, termasuk lapiak, termasuk loteng, termasuk yang menangah jurumpui, tanam-tanaman yang ada di sekitaran. Ternyata satu Al-Quran dibaca itu memberikan respon yang positif. Nah, ada Dr. Dayana Tayyarah dari Mesir, profesor rumah beliau tidak salah, melakukan penelitian satu batang kurma yang sering dibacakan ayat-ayat Al-Quran, pertumbuhannya 48% lebih baik daripada yang besok.
Nah besok dan jalan 100, tambah 48% lah. Sebaliknya satu pohon kurma yang tidak pernah dibacai Al-Quran dan sering diberikan kata-kata kotor itu jauh lebih buruk ketimbang yang dibacakan Al-Quran. Atau di Jepang dulu penelitian masalah air Zam-Zam, bahwa air Zam-Zam itu memiliki mahkota yang luar biasa, memiliki molekul yang terstruktur karena setiap detiknya dibacai talbiyah oleh jutaan manusia. Makanya air Zam-Zam itulah air yang terbaik di atas dunia ini selama ini. Nah berarti setiap bacaan Al-Quran akan direspon oleh apapun dan siapapun. Makanya baca Quran itu tidak bisa-bisa. Biarlah lambe asalai batu asalai rancak respon yang mandana. Bisa kita mauji Bapak dan Ibu, kalau masuk ke rumah seseorang yang acok baca Quran di dalam itu aura rumah tu biasanya lebih sejuk, lebih nyaman, lebih tenang, lebih adem. Kalau masuk ke rumah orang pacarui, kan 3 kali sehari semalam untuk makan ube 3 sendok makan. Nah 3 kali terus sehari semalam. Masuk ke rumah yang model tu agak gersang, agak tarasu aura rumah tu. Bisa uji sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi makanya kalau ingin membaca Al-Quran dikarih sekete. Mangga musi-musi aserehe dan lain-lain itu bisa kare-kare. Ampe balik rumah kak suwo jaleh 80 rumah sedolahnya terhibur sedolahnya. Mangga yang model itu kare-karehan. Iku udah bulan puasa aku tuh karya bawa Pak. Iyo maksudnya jangan dimari ari Bu, tapi tadangam pastinya Bu. Nah, kalau Ibu kareh-karehan iyo tuh paso tuh Bu. Paso. Tapi agak tadanga Bu. Walaupun rendah nadanya kan Bu, tapi bisa tadanga. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tadanga ada Bu tuh. Anda Ibu balik lo mi balik kunci rumah. Nah gitu. Jadi bermanfaat oleh yang membaca, bermanfaat oleh yang mendengarkan. Makanya membaca Al-Quran kita persembahkanlah yang terbaik, karena bukan hanya untuk ibadah saja, tetapi bagi makhluk-makhluk Allah akan menikmati setiap bacaan Al-Quran. A-nya lah Bu, iramanya lah Bu. Iramanya jangan pakai irama klasik. Anja pakai itu irama Bu. Demi terpandai. Lurih sen jadi Bu. Lurih sih Bu baca iramanya di. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Alah tuh Bu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ditukai ramana lagi deh Bu. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Tidak mengaji dulu Bu, tidak mengaji mantu itu dulu Bu. Waqra'ul Qur'ana bilahnil Arabi. Kalau kalian membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran itu seperti orang Arab membaca Quran. Waqra'ul Qur'ana bisauti Arabi. Bacalah Al-Quran itu dengan sautnya orang Arab. Bahasa saut itu suara, vibrasi. Jadi ndak doh mau dewa, ndak lo mau de sinden. Ndak bisa lo mau de itu irama Bu. Indah boleh hoi irama orang tak doh. Ndak bisa irama tu pakai doh. Indah lebih saya lama klasik doh, tema gimana itulah Bu ya banyak bukan mencaci
irama-irama orang indah. Irama itu untuk seni daerah masing-masing boleh, tetapi tidak untuk nawamul Quran. Untuk Al-Quran khusus iramanya, ndak bisa untuk irama Buluru Hansen, ndak Batak, ndak Jawa, ndak Minang, ndak Papua, itulah jadi itu. Makasih paham Ibu kan? Indak ke Batak larinya do, indak irama Minang ya do, indak irama Nusantara do, alah mah lurih salah. Nah, itu. Nah, jadi irama itu perlu. Kenapa? Itulah bedanya bacaan Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang lain. Al-Quran iramanya khusus. Ada bayati, ada sabah, ada sika, ada jihaka, ada nahawan, ada ros, dan lain sebagainya. Tidak bisa iramanya irama sinden, tidak bisa irama Datuk Yaman, Datuk Sayan, dan itulah namanya. Tidak bisa irama Tawasul. Itulah perlakuan terhadap Al-Quran. Kalaulah model itu, insya Allah Al-Quran itu memberikan bekas. Al-Quran kena didengarkan. Al-Quran juga bisa menjadi energi bagi makhluk Allah yang lain yang bisa mendengarkan. Nah, mungkin di 17 Ramadan peringatan Nuzul Quran, hampir kita akan perbaikilah interaksi dengan Al-Quran. Bukanlah membaca Al-Quran asalkan cepat selesainya, cepat tamatnya, tidak. Tetapi lebih bermuruah kita membacanya. Terperhatikan hak-hak hurufnya, matnya, hukumnya, dan susunan kalam kalimat dalam bentuk waqaf dan ibtidah. Tidak serampangan kita membacanya. Nah, itu Al-Quran kita belajar sampai bisa. Sekalipun sudah tua, yang penting belajar selama-lamanya, karena batasan belajar tidak ada sampai tutup usia. Kalaulah pada itu ya tidak bisa belajar. Tapi kalau masih ada kesempatan, kita tetap belajar, tetap berusaha belajar. Alhamdulillah ibu-ibu belajar hari Kamis sama Ustaz. Iya, itu Ali mendapat informasi. Ibu alhamdulillah mulai belajar, lihat semangat belajar ibu di sekolah. Alhamdulillah. Insyaallah tanggal 7 balik, 18, 19 balik orang kilo balik di Kantuan Nagari. Lansia ke satu buat anak sampai anak gae. Nak ketek sampai nenek, awak cari lebih suat lagi siang ndak Bu. Tanggal 9 balik. 7 balik, 18, 19 balik. 7 balik bulan. 7 balik bulan ke Bu. Iya bulan puasa kok. Ya, mungkin melalui majelis taklim masing-masing mungkin pendaftaran. Pokoknya ibu-ibu membaca bukan memeriahkan bacaan dan keterampilan kita, tidak, tetapi kita harus mengkampanyekan bahwa membaca Al-Quran itu harus diperhatikan. Jangan lagi sembarangan. Nah, kadang-kadang awak kan acok memperlakukan Al-Quran itu sembarangan. Di HP itu kan ada Quran Bu. Mungkin beberapa macam mungkin rasamnya di dalam. Kalaulah dibuka, ditutup pada ikut, langsung terbuka Quran, berarti itu sedang terbuka tuh. Kalau ingin menutup Quran kau ditutup mana habis sampai sadaqallahul azim, tidak ada aplikasi itu terbuka lagi ditutup, kemudian diduyan balik, berarti Al-Quran sedang tidak terbuka. Nah, boleh ikut dibawa ke WC boleh ya. Kalau tidak terbuka, kalau tadi itu pas sedang terbuka, sekali duit langsung itu Quran berarti sedang terbuka, tidak boleh masuk WC. Nah, itu salah satu perlakuan kepada Al-Quran digital. Nah, bentuk tujuh yang Al-Quran itu yang walaupun banyak perbedaan pendapat ulama, asalkan ada satu kalimat yang mufid, ya Ustaz. Jelas kalau jumlah ismiyah jaleh mubtada khabar. Kalau jumlah fi'liyah jaleh fi'il fa'ilnya. Bisa diambil pengertian dan itu dari Al-Quran, maka itu dianggap Al-Quran. Awak kan sembarang-sembarang sen buku anak-anak agamu kan, ada buku di dalam cetak ayat itu sekian, surat itu sekian. Nah, bekolah selesai pulang sekolah, nah buku itu campak-campak tapi pijak-pijak sih. Jadi pelampin sampai ke kada pua. Padahal di dalamnya ada Al-Quran. Nah, enggak tak perhatian sampai ke situ. Nah, ibu-ibu yang nerima undangan cilai. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja. Apa kayak Al-Quran situ tuh?
Bila awak menghargai Al-Quran tu ya ketika undang tu beredarnya, oh kusianu barale yo, iyalah tahu lah tercampak lah. Tas jadi saruk, tapi pijak, tas serak, ndak terperhatikan. Padahal di sana ya ada ayat Quran. Jadi kalau ibu-ibu pakai undangan barale apa-apa pesan ke orang tukang cetak, ndak usah diagih ayat Al-Quran, ndak akan terjamin. Tapi pijak Al-Quran tu, jadi saruk, jadi palampin, jadi pakai kipeh. Masya Allah. Al-Quran tuh, walaupun satu ayat dua ayat di dalamnya, tapi tetap itu Al-Quran. Itu cara kita mengindahkan Al-Quran. Iya, penghormatan. Dulu diajar malah sebelum baca Quran tuh, Quran pun tidak boleh dijinjing, kan? Harus dipangku. Sebelum dibaca dijujuan dulu, dicium dulu, mal itu orang kayak remaja dulu kan. Walaupun tidak semuanya sepakat, tetapi paling tidak itu sudah mengajarkan kita bahwa ini firman Tuhan yang wajib kita hormati. Walaupun kita tidak sempat mengamalkan seluruh isinya, setidak-tidaknya kita bisa menghormatinya, tidak tersia-sia bentuknya, coverannya, tungkuihnya, kulinya, tasnya, tampeknya, mejanya, lemarinya, tak tersia-siakan sampai di situ. Nah, termasuklah dalam mengamalkannya. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu, perlakuan terhadap Al-Quran ini sangat-sangat penting kita pelajari kembali. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau kamu baca Al-Quran, satu huruf itu akan diberi ganjaran 10 kebajikan. Kalau urih 10 kebajikan, kalau syarat tulis 1000 huruf, nah berarti lah 100.000 kebajikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kalau demikian adanya, seperti apa bentuknya? Orang yang fasahah lidahnya dengan Al-Quran, insya Allah fasahah nanti dalam menjawab pertanyaan malaikat. Ma rabbuka? Itu fasahah lidahnya jawab. Orang yang selalu mempertahankan kebenaran membaca Al-Quran, insya Allah yang keluar dari lisannya yang benar-benar. Pasti Bapak ngaruh Pak dan Ibu. Sudah baca Al-Quran tuh, Bapak ngaruh. Aduh, kece yang salah, salah pada jadi filter. Cobalah Ibu uji orang yang cipih-cipih, yang judas-judas tuh jarang baca Quran. Cik mangece sarah tuh yang dah berarti nanti. Kau jawab budak dah doh, dekat sini budak. Baca ceramah panjang Bapak tanya surang kiye ya. Basi tumpi bahasa jadi. Lah pernah enggak baca Quran doa itu? Allah dulu terus sembahyang baca Quran minta dulu. Ulalah sare, dia ulalah. Dia nanti nak ada pernah yang lain tersentuh. Cobalah tawari dengan Al-Quran. Orang yang kerasukan setan, jin dan lain-lain diruqyah pakai Quran, maki-maki. Masa pilih nan kasa-kasa yang nampak yang berjalannya makan pun tak bisa, dipilih yang halus-halus ya. Yang nak nampak tu takwe atau hambuan. Masa pilih nan lapar tu masa nak muah yang nampak makannya 3 piring kan. Yo sini yo serulahnya ibaratnya nampak di butu. Sate, yo sate. Itu soto ini yo bola soto kasih kau. Itu es yo mau kasih kau yo. Makan serulah itu. Hanya kasa-kasa mau ditutup mampus tuh Al-Quran itu dibaca. Insyaallah. Jadi kalau kita berbenar-benar, maka akan kita lihat kebenarannya. Kalau kita berusaha memperbaiki, maka akan kita lihat kebaikannya. Bapak dan Ibu, kira-kira bara waktu bisa baca Quran? Minimal tidak usah lah jauh-jauh mana, tidak usah 10 halaman, 1 juz sehari, seketik-seketik seru. Yang penting zubnya dapet. Buat perlakukan huruf demi huruf, mah, harkat, sadolahnya yang tadi itu, aturan-aturan tadi itu perlakukan dengan baik. Coba rasa-rasa orang diri. Pengaruh enggak? Pengaruh enggak ke jalan dakwah?
Di rumah sakit gini kok Bu, satu rumah sakit itu dia speaker mengaji saudaranya. Sebab diyakini setiap huruf-huruf itu kan satu huruf 10 kebaikan ya. Yang satu huruf itu terkadang-kadang bisa menetralisir kembali sel-sel saraf yang ada pada manusia. Jadi tidak salah kalau ada orang yang sakratul maut, lalu di sampingnya orang yang datang yang takziah membacakan Al-Qur'an. Bahkan orang yang telah mati pun dibacakan Al-Qur'an. Kalau di Siko baca Yasin tak Bu? Iya. Belah pertama, belah kedua, belah ketiga. Iya. Baca Yasin kan? Iya. Iya Bu? Semua detik kan Bu baca Yasin. Kan lah mati orang nadu untuk ada baca Yasin lah do. Orang hidup sini bacaan pakak, sehingga orang mati pun lagi. Iya kan Bu? Tapi menurut awak utak wak yang model itu, menurut Tuhan tak model itu doh. Mangga orang batu saya merespon, tunggu kayu saya merespon. Setiap tumbuh-tumbuhan yang mendengarkan seseorang membaca Al-Quran, mereka pun tunduk, mereka pun berdoa kepada Tuhan. Biar dalam bentuk yang kering ataupun yang basah pada rumputan itu juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan mohon diampuni orang yang baca Quran. Jadi rugi Bu kalau bisik-bisik baca. Nah, biar orangnya hidup, orangnya sakit, orangnya sehat, apa orang yang mati sekalian membaca Al-Quran itu pasti ada responnya. Penting. Nah, jadi rancak diperbaiki, diindahkan, dihormati, dilantunkan dengan nazam. Semakin sempurna bacaannya, semakin banyak manfaatnya. Asal-asalan bacaannya, maka asal-asalan juga faedahnya, tidak bertahan lama. Tapi kalau lain rancak, insya Allah bertahan lama. Dan itu juga berpengaruh terhadap kesehatan kita. Nah, kamu pendak punya banyak waktu. Ada beberapa penelitian yang disampaikan oleh para pakar. Kenapa ketika seseorang manusia lagi tidur atau di dalam rahim seorang ibu dari anak bayi, kenapa itu ketika dibaca Al-Quran menjadi baik pertumbuhannya, kesehatannya. Nah, banyak penelitian itu Bapak dan Ibu. Barangkali untuk tahap kita juga sampai di situ dulu. Waktu dan sampai masih ada nanti di kesempatan yang lain insya Allah. Dan kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan seputar yang kita ceritakan tadi, silakan. Ya, silakan Ibu. Salam. Iya Bu. Nah, jadi Bu, yang pertama kan di akhir-akhir ayat ya Bu, yang pakai tanda boleh itu mah Bu, di akhir ayat balik itu sama balik, kan akhir ayat ke boleh itu. Nah, itu sampai berhenti. Yang kedua, kalau Quran ciptaan lama ada huruf mim tanda wakaf lazim Bu, wajib berhenti, tidak boleh tarihan sekalipun pendek kalimatnya. Yang kedua, huruf ta ketik, huruf ta ketik itu tanda wakaf mutlak. Nah, mutlak aja berhenti. Sudah tuh, yang di bawah itulah yang boleh berhenti, boleh lanjut. Ada 3 Bu, ada huruf shad murakhas, ada huruf jin mujawaz jaiz, ada huruf zai mujawaz. Anak 3 go boleh berhenti, boleh lanjut. Itu Quran ciptakan yang lama. Di Quran ciptakan baru yang banyak tuh qaflah dan shadlah. Yang wakaf murakhas mujawaz jaiz tadi itu masuk ke shadlah. Nah, nanti bisa Ibu uji itu. Jadi Quran yang lama balik satu huruf jin tuh di Quran baru bertukar jadi shadlat. Nah, sesudah itu ada Bu yang titik 3 Bu, mu'anaqah. Kalau titik 3 itu berhenti pada salah satu titik 3. Kalau di titik 3 pertama berhenti, tidak boleh titik 3 kedua berhenti lah. Kalau berhenti di titik 3 yang kedua, yang pertama tidak boleh berhenti. Itu yang titik 3, mu'anaqah namanya Bu. Jadi wakaf tidak dari sisi tanda-tanda itu. Kemudian dari sisi huruf Bu, ada huruf ataf sebelum huruf waw.
ada summa, ada hatta, ada lam, ada idzan, ada lan. Baik huruf nasab atau huruf jar atau huruf cari nanti artinya. Kalau cocok artinya sesuai, boleh berhenti pada huruf-huruf seperti itu. Kalau tidak sesuai, tidak cocok artinya, berarti tidak bisa berhenti di situ. Nah, itu pakai terjemahan, Bu. Jadi kalau ibu-ibu di kantor negara itu lah pas mana gini itu, pas lima deriko. Karena MTQ lansia hari sebelum hari lomba tuh 2 hari sebelumnya ambil makorok dulu. Yang akan dibaca diambil hari itu, dibaca 2 hari dulu, baru pas hari lomba nanti. Nah, kesempatan lah gunaan itu untuk apa? Untuk mencari sampai wakaf dan ibtidah. Cara mencari sampai berhenti, sampai mengulang balik, cari terjemahannya. Nah, kalau sempurna terjemahan itu betul, berarti berhentilah di situ. Kalau tidak sempurna terjemahannya berarti tidak sah, berhenti di situ. Nama dari itu. Lebih baik tanafus daripada salah berhenti. Nah, itu untuk anak tua-tua. Putu yang mau seketek kan wa idza wa in kuntum alamu. Nah, cili amat mu'minina masih mending. Tetapi yang salah mencili amu tu di satu huruf yang panjang. May yasha. Atau dah bisa disebut. Tak boleh model itu cili amu. Ibu jadi kalimatnya tu. Masih ada Bapak Ibu? Waktu bungkus mungkin 20 menit lah mulai. Lah mulai. Huruf Santa Pak yang dibuka cek lihat Pak. Huruf ta. Huruf la. Nah, itu 2 pendapat ahli tajwid. Kalau memang kalimatnya tidak sempurna, maka tidak boleh berhenti. Contoh, fawailul lil musallin. Di atas itu ada huruf la tuh. Kalau berhenti di situ, orang akan memahami setiap orang yang sholat masuk neraka wel. Ketika salah itu, maka tidak boleh berhenti di situ. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, itu. Ayo jangan berhenti harusnya Bu. Kalau orang yang tahu tidak mau orang berhenti itu. Harus langsung Bu. Salah artinya. Jadi wakaflah tadi Bu. Kalau salah, kalau artinya lengkap berarti tidak boleh berhenti di situ. Kalau lengkap artinya berarti boleh berhenti di situ. Makanya saya lihat terjemahan. Nah, sementara ini Quran tak ada yang tak pakai terjemahan lagi Bu. Baru saya dolanya pakai terjemahan gini. Tak ada yang tak. Itu ya Bu. Ya Pak, ya silakan Bapak yang dari belakang tadi ada pertanyaan, silakan Bapak. Silakan. Iya. Nah, sama aja membalian Al-Quran itu kan tak boleh dong. Nah, sama kalau lah terbuka aplikasinya, kalau masih kau tak buka leh, kalau masih banyak aplikasi-aplikasi lain di dalam tu tak buka leh. Lah ketika takkan aplikasi Al-Quran, lah ada daftar Al-Quran di dalamnya, berarti itulah buka Al-Quran tu. Tak boleh leh, tak boleh leh. Tolong kawan, anak kasihan untuk kembalian nanti mencari suratnya, ayatnya dan mencari terjemah baca boleh. Masih ada Bapak Ibu? Ya silakan. Sebenarnya masih ada yang boleh kan, tapi ada itu. Nah, cuman kalau kan awak juga namanya, walaupun pakai lampisan kan awak juga namanya kan. Awak tuh lagi bermasalah gitu. Awak tuh lagi tidak dibenarkan. Pakai lampisan bah, pakai sarung tangan bah. Tolong saya lah kalau itu lebih nyaman. Iya, sama aja masuk masaji orang tuh boleh kalau pakai pengaman kamar itu. Kalau dikhawatirkan akan memotori, maka tidak boleh masuk masjid. Tapi kalau lain yakin tidak akan memotori masjid, masuklah ke dalam masjid.
Sebenarnya boleh ada masa haji itu. Pada intinya kan tidak ada. Lebih rancangnya tagaklah di luar. Awak ikut tempat Allah yang suci, di rumah Allah yang suci. Saya lagi belum suci. Demi menghormati rumah suci, saya nggak masalah. Saya di luar aja. Itu yang lebih terhormat. Bukan adoh, tapi dari etikanya, hukumnya beda, adabnya berbeda dengan fikih itu. Mungkin dari sisi hukum sah dan batal, halal dan haram, boleh dan tidak. Tapi kalau di sisi adab, etikanya, nah itu berbeda lagi. Ya tidak bisa habis, bahas berarti. Andai kan tiba jam 3 sore, jam 4 sore, ya selesailah itu. Jadi tidak ada lagi satu hari itu. Nah, boleh ya? Jangan tegang, masalahnya kan memegang. Yang perdebatan tuh masalah ulama berbeda pendapat tuh menyentuh mushaf, memegang Quran. Ada yang paling gampang menanda gitu. Ada yang paling gampang nanya. Jadi sisi adab kalau menganggap apa itu adalah kalamullah yang tetap suci itu, maka orang-orang yang suci lah yang bisa menyentuhnya. Nah, jadi kalau ada bisa lebih minta tolongan ke kawan. Ngomong secara hafalan boleh. Iduan MP3. Dengan kan tak masalah tuh dong. Kalau mengaji saja MP3 atau di YouTube, kau pernah ngasih lah. Nah, kalau sekedar untuk murajaah mengulang hafalan, aranca jo YouTube atau jo CD atau jo MP3, Wigo, flash disk dan lain-lain. Ya Bu? Ya, sama-sama. Dah Bapak dan Ibu, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Dengan catatan apa yang saya sampaikan sepengetahuan saya. Kalaupun ada yang salah dan kurang tepat, kita mohon ampun kepada Allah. Karena ada tilangi masih ada lagi. Satu kitab yang bisa mengantarkan seseorang kepada satu ilmu, banyak kitab lagi yang belum kita baca. Sementara sampai di siko, di hari ini sampai detik ini baru itu yang bisa kita sampaikan. Nah, bisa jadi di kesempatan lain ada referensi baru. Nah, ada perbedaan-perbedaan sakete bisa jadi akan berubah. Contoh Bapak dan Ibu, besok adalah seorang kiai, seorang ulama mengecean boleh membaca Al-Quran itu dengan langgam Jawa, dengan langgam Sunda, dengan langgam Minangkabau. Pemantu pendapat itu Allahu a'lam bissawab. Yang saya tahu awak lawak sampaian, yang ketiga belum tahu leh. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Billahi taufiq fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah pengajian Mata Mujawarah Sahabat Rahmatullah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, usai sudah kajian kita bersama Al-Ustaz. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan Al-Ustaz kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan juga kami menghimbau bagi orang Bapak Ibu yang sempat berbuka bersama di sini, kita ada berbuka bersama nanti setelah sholat baru kita makan bareng. Bagi yang sampai ya Bu ya, kalau nggak sempat nggak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.